Hmm. Jadi ini kebutuhan pendanaan ini dia mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Jadi dia fokusnya ke pasifa, bukan ke aktifanya atau bukan pada asetnya perusahaan. Untuk itu perlu diperhatikan sumber dana yang biayanya paling minimal dan syarat-syarat yang menguntungkan. Dik Reni Indrawati absen, dengerin lewat telepon. Oh iya, makasih Mbak. Salam ya Mbak buat Mbak Reninya. Ini yang dari Blitar juga kan ya? Ya, saya lanjutkan. Pemenuhan dana dapat dilakukan mulai sumber intern dan sumber eksternal perusahaan. Dan keputusan ini akan menjawab pertanyaan bagaimana akan memberi keputusan mengenai pembiayaan perusahaan yang paling optimal, dan juga bagaimana memperoleh kebutuhan dana itu yang paling efisien. Lalu bagaimana komposisi sumber dana optimal yang harus dipertahankan. Selain itu juga apakah perusahaan seharusnya menggunakan modal pinjaman atau modal sendiri. Dan yang terakhir, adakah pengaruh pembiayaan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Ini yang paling penting ya, jadi keputusan yang terakhir itu. Nah, selanjutnya fungsi ketiga dari manajer keuangan itu adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini apa sih kebijakan dividen? Kebijakan dividen ini pada prinsipnya dia menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan. Jadi setelah perusahaan itu beroperasi nanti kan pasti ada hasilnya, apakah dia laba atau rugi. Nah, kebijakan dividen ini maksudnya adalah dari laba yang dia peroleh itu seharusnya dia dibagikan kepada pemegang saham itu dalam bentuk dividen kas, pembelian kembali saham, atau sebaiknya laba tersebut ditahan. Namanya kalau laba tersebut ditahan itu adalah laba ditahan, dan itu nanti apakah sebaiknya laba ditahan untuk membiayai investasi di masa yang akan datang. Jadi itu maksudnya kebijakan dividen, maksudnya adalah penggunaan laba ya istilahnya. Jadi laba itu mau diapain, apakah mau dibagikan ke para pemegang saham, atau mungkin dia ditahan untuk digunakan pembiayaan investasi yang berguna untuk perusahaan. Ini kegiatan utama manajer keuangan tadi tuh dia terangkum dalam gambar ini. Ini gambar yang sama kayak di modul ya, pasti udah baca semua kan ya. Nah, maksudnya ini adalah ini manajer keuangan dia perlu untuk memperoleh dana dari pasar keuangan, yaitu ini atau financial market. Dan pasar keuangan ini dia menunjukkan pertemuan demand dan supply akan dana. Jadi dia yang dijual itu adalah dana. Yang dijual itu adalah dana, dan dia ada dua macam. Kalau pasar keuangan itu ada dua macam, yaitu money market dan juga capital market. Kalau money market itu yang dijual adalah uang cash. Jadi uang cash gitu ya, jadi uang seger kayak uang NT rupiah kayak gitu. Dan juga capital market itu adalah kayak saham gitu. Dan kalau money market itu biasanya untuk pendanaan yang jangka pendek, dan kalau capital market atau pasar modal itu untuk jangka panjang, karena dia uangnya adalah biasanya hanya berupa lembaran gitu, bukan uang cash, uang segar. Dan pasar keuangan ini karakteristik lainnya adalah dia bisa ada di sektor formal dan informal.
Kalau di sektor formal itu misalnya adalah perbankan, asuransi, bursa efek. Lalu kalau yang informal itu juga ada kayak arisan, rentenir, ijon, lalu ke koperasi simpan pinjam, kayak gitu itu termasuk dia sektor informal. Nah, dan lagi yang harus diingat oleh manajer keuangan ya, yang penting kayak tadi udah saya bilang ya, dalam memilih lembaga keuangan ini, dari pasar keuangan, dalam memilih dia mau ambil dananya dari mana, dia harus memperhatikan biaya dan syarat untuk memperoleh dana. Jadi apakah syaratnya itu sulit atau enggak, terus biayanya itu banyak atau enggak, realistis atau enggak, seperti itu. Selain itu juga harus diperhatikan jangka waktu dana bisa dipergunakan, itu penting yang harus dipertimbangkan oleh manajer keuangan dalam usahanya dia untuk mencari dana, memperoleh dana. Selanjutnya, dana yang diperoleh oleh lembaga keuangan itu dia akan diinvestasikan pada berbagai aktiva perusahaan, aset perusahaan, kekayaan perusahaan di sini ya, untuk mendanai kegiatan perusahaan. Misalnya untuk membeli tanah, membuat gedung baru, atau mungkin membeli peralatan-peralatan lain apa seperti itu. Dan yang diharapkan akan memperoleh laba untuk perusahaan. Jadi dalam dia menginvestasikan dana yang diperoleh itu, dia harus mempertimbangkan apakah dari investasi yang dia tanam itu akan menghasilkan laba atau enggak. Selanjutnya, dari sini akan balik lagi ke manajer keuangan. Dia harus memutuskan lagi apakah dari hasil operasi perusahaan, hasil investasinya dia di aktiva perusahaan itu, apakah laba yang dia peroleh itu nanti dikembalikan ke pemilik dana. Kalau dikembalikan ke pemilik dana, berarti ini akan panah, ini 4A ini ya. Jadi ini dikembalikan ke pasar keuangan. Nah, ataukah dia untuk diinvestasikan lagi ke perusahaan, jadi dibuat investasi lagi. Kalau gitu adalah sesuai panah 4B. Jadi itu, jadi manajer keuangan tuh harus pintar-pintar membuat keputusan. Sekarang di sini adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Tujuan dari sebuah corporation, perusahaan itu adalah dia tujuannya adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Memaksimumkan nilai perusahaan ini itu sama aja kayak dia memaksimumkan kemakmuran bagi pemegang saham. Dan nilai perusahaan ini merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Jika apabila nantinya mau dijual saham, misalnya kayak gini, perusahaan sekarang itu kan pasti banyak ya, mbak pernah dengar apa, ada TBK, misal PT apa TBK. Nah, itu maksudnya adalah perusahaan itu kan dia berarti telah go public, dia sebagian sahamnya bisa dijual ke masyarakat umum. Nah, nilai perusahaan itu tercermin dari situ, apakah dia nilainya tinggi, apakah dia nilainya rendah. Nah, itu menunjukkan nilai perusahaan. Kalau dia tinggi berarti nilai perusahaannya dia sedang tinggi, dan itu pasti pemegang sahamnya itu pasti akan makmur. Seperti itu, dan itu yang menjadi indikator nilai perusahaan. Jadi berapa sih harga sahamnya, itu nilai perusahaan itu tercerminnya dari situ. Gimana mbak, masih ada yang perlu ditanyakan atau enggak? Kalau ada bisa langsung tanya ya, atau didiskusikan nanti bareng teman-teman semua. Oke, selanjutnya ini yang mempengaruhi harga saham di pasar modal. Itu yang pertama adalah laba perusahaan itu sendiri, lalu laba per lembar saham atau EPS, lalu rasio laba terhadap harga saham,
tingkat bunga bebas resiko, dan tingkat kepastian operasi perusahaan. Nah, di sini pasar uang dan pasar modal. Ini adalah bagian dari pasar keuangan tadi ya, financial market. Financial market. Nah, suaranya makin menghilang. Halo, halo. Nah, pasar uang dan pasar modal. Tadi kan saya udah bilang kalau pasar keuangan, financial market. Financial market itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah pasar uang atau money market, dan yang kedua adalah pasar modal atau capital market. Nah, pasar uang itu adalah tempat terjadinya transaksi aset keuangan jangka pendek atau short term financial asset. Nah, jangka pendek ini itu maksudnya adalah aset keuangan yang dia beredarnya kurang dari 1 tahun. Makanya dalam pasar uang ini dia ini ditandai dengan jatuh temponya pendek, lalu tingkat risikonya rendah, dan liquid dan tingkat keuntungan yang kompetitif. Pasar uang ini terbentuk karena individu, perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan lainnya memiliki kelebihan dana yang bersifat sementara sehingga memerlukan tempat untuk investasi jangka pendek. Nah, 3 jenis instrumen pasar uang itu adalah obligasi pemerintah, sertifikat deposito, dan commercial paper. Nah, selanjutnya jenis yang kedua adalah pasar modal. Pasar modal ini adalah tempat terjadinya transaksi aset keuangan jangka panjang. Jenis surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dan pasar modal ini memungkinkan terpenuhnya kebutuhan dana jangka panjang untuk investasi jangka panjang. Bentuk umum surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal itu ada obligasi atau bond atau obligasi, lalu ada saham preference maupun saham biasa. Apa sih obligasi itu? Obligasi itu merupakan utang jangka panjang yang digunakan oleh pemerintah dan perusahaan untuk mendapatkan dana jangka panjang. Dan kalau saham itu merupakan bukti penyertaan modal dalam perusahaan. Jadi bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Ini organisasi yang terlibat dalam pasar modal. Yang utama adalah pemerintah, Bapepam. Lalu ada perusahaan emiten itu sendiri, lalu ada lembaga penunjang emisi seperti ini ya, lembaga underwriter, appraisal, ada akuntan publik, notaris, dan konsultan hukum. Ada wali amanat dan juga penanggung. Lalu ada perantara perdagangan efek, ada pedagang efek, ada pemodalnya baik perseorangan maupun lembaga. Masih banyak sekali slide-nya, dan waktu kita udah jalan 1 jam 18 menit. Masih ada waktu sekitar 40 menit ya. Kita lanjutkan aja langsung. Analisis laporan keuangan. Ini saya cuma flashback aja. Laporan keuangan dalam akuntansi itu kan pasti semua masih ingat ya. Laporan keuangan. Laporan keuangan dengan membuat
laporan keuangan itu, maka akan diketahui tingkat profitabilitas, tingkat risiko, dan tingkat kesehatan suatu perusahaan. Dan dengan itu maka akan bisa